Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini semua sukacita, amin. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang ajaib selalu bersama saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita puji Tuhan kita nyatakan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar di hari-hari yang semakin sulit ini Tuhan,
Biar kami terus menaruh jiwa yang terus haus akan Engkau ya Tuhan. Jiwa yang terus rindu akan Engkau ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah dunia Tuhan, yang membuat kami memiliki tidak ada harapan. Tapi kami percaya Tuhan, ada pengharapan yang baru bersama Yesus. Ada kekuatan yang baru ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau berikan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan atas setiap hidup kami. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku menjadi pujian iman kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku
Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Oh, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini Tuhan, kami mau katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengalir, kuasa-Mu mengalir ke setiap rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga. Ya Allah, yang berbeban berat Tuhan berikan, yang terikat dibebaskan, yang sakit mengalami kesembuhan, yang bersusah hati dihiburkan. Hari-hari di mana kami sadar Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa Tuhan. Kami butuh perkenanan Tuhan hari-hari ini. Kami butuh perkenanan Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus katakan Tuhan, Tuhan baik di tengah-tengah hidup kami. Kami mau terus angkat hati dan suara kami untuk menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah pusat kehidupan kami ya Bapa. Oh Jesus, it's all about you. It's all about you, Lord. His holy name.
worship His holy name. Kami mau katakan dengan segenap hati kami. Sing like never before. Yes Lord. Oh my soul, I worship Your holy name. Sekali lagi katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan kami, Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Berikan kebanggaan buat Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Kami mau terus bernyanyi Tuhan. Yes. Oh my soul, I worship Your holy name. One more time, one more. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship, I worship. We worship You, Lord. We worship You, Lord. Forever in my life. We praise Your Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk malam ini. Kami bisa berkumpul kembali di dalam mesbah keluarga, di dalam ibadah ini. Biar Tuhan melawat kami semua, di mana kami berada, kami membangun mesbah keluarga. Dan Roh Allah, Roh Kudus turun atas kami, mengurapi setiap kami yang beribadah. Walaupun hari-hari ini kami lebih banyak berdoa di rumah dengan keluarga, tetapi tidak mengurangi sukacita kami di dalam Tuhan untuk menaikkan doa, pujian, dan penyembahan di malam ini. Tuhan mengurapi kami semua, Roh Kudus bekerja, dan biar kami dikuatkan, kami terima urapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua orang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam. Saya Pendeta Maksinesi menyampaikan salam buat setiap saudara sekalian yang malam hari ini sedang berkumpul melakukan mesbah keluarga.
tentunya juga di setiap kul gereja yang kita cintai. Dan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Christian Tamtama yang sudah memberikan kesempatan untuk pelayanan ini. Dan biarlah Gereja Bethel Indonesia GBI PTC semakin dipakai Tuhan menjadi menara doa yang kuat di tengah kota Jakarta ini. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema membangun mesbah keluarga. Membangun mesbah keluarga. Nah, kita akan lihat apa itu mesbah keluarga dan kenapa kita harus membangun mesbah keluarga itu. Nah, kalau hari-hari ini Tuhan sedang mengizinkan pandemi sedang melanda bangsa kita, melanda kota kita, tentu ini bukan kebetulan. Tentu semuanya ada dalam kontrol Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan situasi ini. Dan justru dalam situasi ini kita lebih banyak ada di rumah kita lebih banyak di dalam keluarga kita. Tetapi itu tidak membatasi kita untuk tetap mengadakan mesbah keluarga, dan khususnya dalam ibadah kita PPW Night. Oh haleluya, Pray, Praise and Worship Night GBI PTC. Tuhan memberkati. Nah, selamat malam juga, salam sejahtera, salam buat setiap kul dari GBI PTC. Kul yang ada kul Taruna, kemudian kul Pulau Gadung, kemudian kul di Sunter, Kelapa Gading dan Tanjung Priuk. Tetap semangat di dalam Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Nah, mari kita ikuti topik kita malam ini, membangun mesbah keluarga. Apa itu mesbah keluarga, saudaraku? Kita harus mengerti dulu apa itu mesbah keluarga. Apa arti kata mesbah itu? Nah, dalam perjanjian lama kata mesbah ini beberapa kali diucapkan. Mesbah adalah meja batu atau tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi kalau di perjanjian lama orang datang kepada Tuhan, dimulai diceritakan pertama kali ada Nuh yang membawa persembahan atau korban kepada Tuhan. Jadi mesbah adalah meja yang dibuat dari batu yang ditumpuk berbentuk meja untuk mereka menaruh korban. Nah, ini namanya mesbah. Orang datang kepada Tuhan, mereka datang di mesbah itu, mereka berdoa dan mereka mempersembahkan korban, ya, binatang atau hasil pertaniannya dipersembahkan di atas mesbah itu. Nah, tetapi di perjanjian baru, di mana kita sekarang umat Tuhan, perjanjian baru tentu berbeda karena Tuhan Yesus telah menggantikan korban itu. Jadi sekarang mesbah bagi kita adalah tempat kita datang, kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya, dengan pujian, penyembahan, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, lalu kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan sebagai korban itu. Jadi kita tidak mempersembahkan lagi korban penebusan seperti di perjanjian lama, karena Tuhan Yesus sendiri sudah mati buat kita di salib dan dia menjadi korban bagi kita. Nah, kita lihat Ibrani 7 ayat 27. Ibrani 7 ayat 27, saudaraku, kita baca sama-sama. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Berapa kali? Bilang satu kali, ya. Jadi Yesus lakukan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai apa? Sebagai korban. Itu sebabnya kita tidak melakukan cara orang di perjanjian lama membawa korban lalu taruh di atas batu mesbah itu. Tapi mesbah buat kita adalah tempat di mana kita berkumpul dengan keluarga atau komunitas kita untuk menaikkan doa bersama seperti yang kita lakukan setiap Kamis malam dalam ibadah PPW Night, mesbah keluarga ini. Nah, berikut. Jadi mesbah keluarga adalah tempat saya dan keluarga membangun hubungan dengan Tuhan dan membawa semua anggota keluarga dalam kesatuan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Itu pengertian mesbah keluarga buat kita. Nah, sekarang harus diingat adalah, yang harus kita ingat adalah mesbah keluarga bukan mesbah pribadi. Mesbah keluarga, saudaraku, berbeda dengan doa pribadi. Mesbah keluarga ini adalah mesbah yang kita bangun, ya,
ibadah atau persekutuan yang kita bangun hubungan dengan Tuhan yang terdiri dari anggota keluarga. Jadi harus dilakukan bersama-sama keluarga kita, ya, dan bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri namanya itu doa pribadi, tapi ini mesbah keluarga. Berarti kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita mengikuti panduan dari gereja kita GBI PTC, ya. Nanti Bapak Gembala akan memberikan panduan-panduan, puji Tuhan, untuk hambanya Bapak Pendeta Christian Tamtama, ya, yang selalu rohnya menyala-nyala, on fire, ya. Saya lihat di YouTube GBI PTC, hambanya membawa jemaat, ya, dalam pujian dan penyembahan. Ini luar biasa, saudaraku, ya. Nah, mari kita lihat ada dua macam keluarga. Bagi kita orang percaya, kita ada dalam dua keluarga. Kita mempunyai dua keluarga. Yang pertama namanya keluarga inti atau keluarga jasmani. Kalau ada keluarga rohani, ada keluarga jasmani. Nah, keluarga inti itu adalah keluarga kita di rumah, orang tua dan anak. Atau kata Yosua dalam Yosua 24 ayat 15, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini namanya keluarga inti, yang dia maksudkan keluarga di rumahnya itu. Tapi yang kedua, sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita namanya keluarga Allah. Tuhan menyelamatkan kita, lalu kita dipanggil masuk dalam persekutuan orang percaya. Ini namanya keluarga Allah atau keluarga rohani kita, yaitu saudara dalam Kristus, saudara kita dalam Yesus, yaitu komunitas kita, ya, persekutuan kita, ya, gereja kita yang lebih luas. Yang paling kecil adalah keluarga dalam bentuk persekutuan seperti kul kita. Ini namanya keluarga Allah, keluarga rohani. Nah, biar kita bertumbuh di dalam dua keluarga ini. Keluarga inti, kita bangun mesbah keluarga, tetapi di dalam keluarga Allah kita tetap terhubung dengan gereja kita. Walaupun hari-hari ini kita banyak beribadah dari rumah, tetapi karena sebagai keluarga Allah kita ada dalam satu komunitas gereja yang bernama GBI PTC. Jadi kita harus ada, tetap terhubung dengan keluarga Allah, supaya kita saling menopang, saling mendoakan, kita sharing, berbagi dengan firman, dan kita tetap makin kuat di tengah situasi ini. Karena firman Tuhan mengajarkan orang percaya justru bertumbuh dalam penderitaan, justru imannya bertumbuh di tengah kesukaran. Haleluya. Nah, baik saudaraku, mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan. Yosua 24 ayat 15 berkata begini, bagian akhirnya Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, lihat, Yosua berkata aku dan seisi rumahku, berarti yang dia maksudkan adalah orang di dalam rumahnya. Ya, bisa suami istri, orang tua anak, atau saudara yang lain yang tinggal di dalam rumah itu. Ini namanya keluarga kita di rumah, ya. Tetapi kita juga punya keluarga Allah. Yang berikut, Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19 kita baca sama-sama. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pasti yang dia maksudkan di sini adalah komunitas orang percaya, ya, kul kita, entah itu kul Taruna, kul Pulau Gadung, ya, kul Kelapa Gading, kul Sunter, kul Tanjung Priuk, ya, dan juga dalam komunitas gereja. Ini namanya keluarga Allah. Kita baca lagi 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15, firman Tuhan berkata begini. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Dia menyebut di sini keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ada kata keluarga Allah di situ. Jadi jelas saudaraku, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita punya dua keluarga. Yang pertama namanya keluarga inti, keluarga jasmani di rumah kita, atau yang punya hubungan darah dengan kita, satu keluarga itu di rumah. Yang kedua adalah keluarga rohani kita, keluarga Allah.
Nah, biar kita bertumbuh di dalam dua keluarga ini. Yang mau katakan amin, katakan amin. Haleluya. Kita bertumbuh terus di dalam keluarga ini. Nah, supaya kita bertumbuh dalam iman, supaya rohani kita makin maju di dalam Tuhan. Oh, tema gereja kita ya tahun ini adalah tahun New Dimension ya. Jadi dalam tahun yang Tuhan adakan bagi kita, biar ada hal-hal yang baru, dimensi baru yang sedang Tuhan kerjakan dan menuntun kita. Nah, untuk itu saudaraku, kita harus juga memacu kerohanian kita. Kita makin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita tidak bertumbuh sendiri, tetapi kita membangun mesbah keluarga. Ingat tadi saudaraku, mesbah keluarga bukan doa pribadi. Artinya kita satu keluarga. Kalau di rumah, suami harus mengajak istri berdoa bersama. Orang tua mengajak, ayo nak kita doa bersama. Kita membangun mesbah keluarga ya. Juga kita terhubung dengan ketua kul kita, terhubung dengan gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Christian Tamtama, terhubung dengan pembina-pembina kita, dengan pengurus gereja, supaya kita tetap terkoneksi dan kerohanian kita makin dibangun bersama-sama. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk seorang diri bertumbuh, tetapi kita bersama-sama bersama Yesus kita akan bisa melakukannya. Haleluya. Nah, berikut saudaraku, kita akan lihat manfaat dari mesbah keluarga. Kenapa sih pentingnya kita mengadakan ibadah PPW Night ya dalam mesbah keluarga ini? Pasti ada manfaatnya, pasti ada keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungan, gembala jemaat, pendeta Christian tidak mungkin dia akan menyuruh pengerja atau semua hamba Tuhan bikin program ini. Ketua-ketua kul, ayo bikin tetap Kamis malam, jangan lupa ada ibadah yang namanya PPW Night mesbah keluarga. Pasti ada manfaat, pasti ada keuntungannya. Nah, seperti Alkitab bilang, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Haleluya. Apa manfaat mesbah keluarga? Yang pertama, manfaat atau kegunaan kita adakan mesbah keluarga adalah ada kesatuan hati dalam berdoa. Saudara, dalam berdoa itu perlu namanya kesatuan hati ya. Dan waktu kita buat mesbah keluarga itu akan terjadi kesatuan hati. Kita perhatikan ini, keluarga itu berbicara tentang satu kesatuan atau unity. Keluarga itu bicara tentang satu kesatuan ya. Waktu orang membentuk keluarga gitu ya, mau menikah ya, banyak pasangan yang menikah, mereka mengutip ayat firman Tuhan yang Tuhan Yesus juga sampaikan dalam Injil Matius, bahwa kalau orang menikah, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Berarti waktu orang membentuk keluarga, mereka ada dalam satu kesatuan. Itu keluarga inti, sama dengan keluarga Allah di gereja, komunitas kita, dalam kul kita. Kita bersepakat, kita ada di dalam kul kita, di dalam gereja kita yang namanya GBI PTC. Kita sudah sepakat di dalam gereja ini. Ada visi yang mengikat kita, ada tema-tema setiap tahun yang mengikat kita, ada program-program mingguan yang mengikat kita, ada jadwal-jadwal ibadah yang mengikat kita, supaya ini menuntun kita ada dalam satu kesatuan yang namanya unity ya. Nah, tahukah saudara bahwa doa yang dilakukan dalam kesatuan hati itu akan menggerakkan kuasa Allah bekerja lebih dahsyat lagi. Oh, luar biasa. Orang doa pribadi saja kuasa Tuhan bekerja, apalagi doa lebih dari satu orang dan dilakukan secara unity. Tetapi unity ini tidak mudah saudaraku, apalagi orang banyak selera, berbeda pandangan, berbeda pendapat. Nah, itu sebabnya bangun bersama-sama dalam mesbah doa ini, namanya mesbah keluarga. Kalau di dalam mesbah doa, mesbah keluarga kita bangun, maka semua akan datang merendahkan diri, memuji, menyembah Tuhan, maka terjadilah kesatuan hati. Tapi kalau di luar mesbah keluarga, kita hanya rapat-rapat, kita hanya diskusi, bisa kita adu pendapat, lama-lama bertengkar ya. Tapi kalau dalam mesbah keluarga, kita mau tidak mau kita harus datang merendahkan diri, ya kan? Orang tua merendahkan diri, anak-anak merendahkan diri, hamba-hamba Tuhan juga merendahkan diri, ya, memandu kita, ayo kita hadir dalam ibadah ini. Nah, dengan merendahkan diri, ya, merendahkan hati, maka terjadi yang namanya unity, kesatuan. Dan doa dalam kesatuan hati itu menggerakkan kuasa Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita baca Injil Matius
Matius 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 kita baca sama-sama. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan kalimat ini, Tuhan Yesus katakan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku, Tuhan Allah kita yang di sorga. Artinya apa, saudaraku? Tuhan tertarik pada doa unity. Tuhan tertarik pada doa yang dibangun dengan kesatuan hati. Untuk itu keluarga-keluarga Allah di GBI PTC, mari bangun mesbah keluarga dengan kerendahan hati. Suami meninggalkan kesibukannya, istri meninggalkan hobi-hobi kesenangannya, anak-anak meninggalkan main game sebentar. Ini namanya merendahkan hati, merendahkan diri, datang kumpul bersama mengikuti ibadah PPW Night Mesbah Keluarga, ikut panduan dari gereja. Nah, dengan begini kan terjadi unity, kesatuan hati di dalam doa. Saudaraku, kalau selama ini mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, usaha, bisnis, aktivitas kita yang begitu padat selama ini, yang membuat kita hampir-hampir tidak punya waktu lagi kumpul dengan keluarga, menyembah Tuhan bersama keluarga kita. Nah, hari-hari ini Tuhan izinkan kita melewati masa-masa pandemi ini, biar kita punya waktu tentunya lebih banyak. Anak-anak belum sekolah lagi, dan kita punya waktu lebih banyak berkumpul dengan keluarga untuk membangun mesbah keluarga. Haleluya. Dan ayat 20 dari firman Tuhan tadi, ayat 20 dari Matius 18, Tuhan Yesus berkata apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, 2 atau 3 orang berkumpul ini tidak mungkin kalau tidak ada kesatuan hati. Orang berkumpul bersama ini karena ada kesepakatan. Nah, sudah sepakat bahwa malam ini kita mau ibadah PPW Night dari rumah. Nah, ini namanya 2-3 orang berkumpul karena kesepakatan, karena kesatuan hati. Tuhan Yesus janji Dia ada di situ, Dia hadir di situ. Karena kita berkumpul tentu berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, apa manfaat, apa keuntungan kita buat mesbah keluarga? Yang pertama, ada kesatuan hati. Terjadinya kesatuan hati dalam berdoa. Yang kedua, mesbah keluarga ini juga adalah tempat mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anak. Kalau selama ini kita begitu sibuk dan kita anggap gereja lah tempat mengajar anak kita untuk mengajar firman Tuhan yang namanya ibadah anak, atau dulu namanya sekolah minggu. Kalau selama ini kita hanya percayakan guru di sekolah yang mengajar anak-anak kita, saudaraku, ingat bahwa kitalah di rumah yang lebih banyak dengan anak-anak kita. Nah, sekarang di masa-masa pandemi ini kita punya banyak waktu tentunya dekat anak-anak kita. Nah, dengan mesbah keluarga kita sedang menanamkan benih firman Tuhan. Kita sedang menanamkan hal yang sangat penting. Warisan iman itu lebih penting dari segala warisan yang lain, supaya anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau di gereja, anak-anak rohani kita akan bertumbuh kuat di dalam Tuhan karena mereka diajar firman Tuhan lewat mesbah keluarga dalam ibadah PPW Night ini setiap Kamis malam. Ya, ada sharing firman Tuhan yang disampaikan seperti ini. Nah, kita lihat firman Tuhan Ulangan 6 ayat 6 dan ayat 7. Ulangan 6 ayat 6 dan ayat 7. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini sama-sama. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring,
Dan apabila engkau bangun, Tuhan bilang sama orang Israel, apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu firman-firman Tuhan yang mereka tahu, ya, haruslah engkau perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Lihat, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Berarti bukan hanya satu kali. Makanya kita harus terhubung dalam ibadah, ya, pray, praise and worship night ini setiap minggu, saudaraku. Tidak boleh sebulan sekali, karena saudara harus terima pengajaran berulang-ulang. Ya, gembala saudara harus menyampaikan visi itu berulang-ulang, tidak boleh hanya satu kali, itu harus diulang-ulang. Ya, gembala pembina misalnya Pastor Niko Nyotora Harjo harus berbicara visi itu berulang-ulang lewat Pastor Meset. Tidak bisa hanya disampaikan awal tahun. Wow, kita bisa lupa itu, saudaraku. Jadi kalau gembala saudara suka menyampaikan topik atau tema yang sama-sama dia ulang-ulang, dia tidak sedang menganggap saudara itu tuli, bukan. Tetapi firman Tuhan bilang itu harus diajarkan berulang-ulang. Mungkin waktu kita diajar pertama kita lupa, kita tidak fokus, ya. Itu sebabnya harus diajar berulang-ulang sebagai penegasan. Nah, ini yang dilakukan orang Israel kepada anak-anaknya sampai hari ini. Itu sebabnya kita lihat anak-anak Yahudi, mereka bertumbuh jadi anak-anak yang cerdas di dalam Tuhan. Dan salah satu faktornya adalah orang tuanya memegang ayat ini, bahwa pelajaran rohani, firman itu harus diajarkan berulang-ulang. Nah, setiap ayo harus sharing berulang-ulang. Yang sedang ada di dalam mesbah keluarga, katakan sama-sama saya, berulang-ulang. Katakan sekali lagi, berulang-ulang. Apanya yang berulang-ulang? Firman Tuhan, pengajaran-pengajaran, visi gereja, hal-hal rohani itu harus disampaikan berulang-ulang, saudaraku, supaya dia nancap, tertanam. Yang terakhir, yang ketiga, apa manfaat kita, ya, membangun mesbah keluarga, baik di dalam keluarga kita maupun mesbah dalam community, ya, dalam doa bersama kita, entah dalam atau bersama pelayan Tuhan, atau dalam skup yang lebih besar satu gereja kita GBI PTC. Yang pertama, akan terjadi kesatuan hati di dalam berdoa, dan Tuhan janji di mana orang sehati sepakat meminta, dia bukan saja hadir, tapi yang kita minta dilakukan oleh Bapa di sorga, artinya Tuhan melakukannya itu. Yang kedua, ya, sebagai tempat kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita di rumah, kepada anak-anak rohani, supaya mereka semua bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, untuk sharing kita malam ini, yang ketiga, membawa berkat bagi keluarga. Katakan sama-sama, membawa berkat bagi keluarga. Saudara, waktu kita bangun mesbah keluarga, itu menarik hadirat Tuhan turun, bukan? Karena di dalam mesbah keluarga ada pujian dan penyembahan kita naikkan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan Allah Israel itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Siapakah Tuhan Allah Israel itu? Tuhan kita yang sekarang kita panggil Bapa dalam nama Yesus. Kalau generasi di atas kita suka berkata Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, tetapi kita berkata seperti Tuhan Yesus, ajarkan doa Bapa kami di sorga. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan janji waktu ada pujian penyembahan hadiratnya turun. Dan waktu hadiratnya turun, saudaraku, ingat, hadirat itu artinya kehadiran Tuhan di situ. Nah, kalau hadirat Tuhan ada di dalam mesbah keluarga kita, berarti Tuhan hadir di situ. Dan Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Itu sebabnya dia pasti bekerja, dia bergerak, dia melawat kita dalam rohnya. Sementara kita ibadah seperti ini, Tuhan menjamah kita. Kita dengar firman, kita menaikkan pujian penyembahan tadi, dia sedang melawat kita, dia menjamah kita. Karena hadiratnya turun. Dan salah satu yang Tuhan kerjakan adalah memberkati kita. Dan berkat itu tidak selalu hanya materi, tetapi berkat itu adalah damai sejahtera juga, sukacita juga, jamahannya, pengurapannya, kesembuhannya, kelepasannya, pemulihan, sehingga membuat roh kita terus kuat dan menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari kita baca ini, saudaraku, Kejadian 8 ayat 20. Ini pertama kali Alkitab menyebut ada mesbah dalam kitab kita, yaitu di Perjanjian Lama. Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20,
Ya, firman Tuhan berkata begini di awal, lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Itu kalimat pembuka dari Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh, apa yang dia buat? Dia membangun, dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kejadian 9 ayat 1. Apa yang terjadi waktu Nuh mendirikan mesbah? Ya, apa yang terjadi? Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Saudaraku, ayat Kejadian 9 ayat 1 tentu ini ada hubungan dengan pasal sebelumnya, yaitu Kejadian 8 ayat 20. Ya, Nuh mendirikan mesbah, lalu mesbah itu membuat Tuhan turun, hadirat Tuhan turun, kuasa Allah turun. Lalu Tuhan memberkati Nuh beserta anak-anaknya. Nah, kata Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, itu berarti saudaraku, bukan Nuh sendiri. Nuh dan anak-anak berarti satu keluarga. Jadi lihat saudaraku, membangun mesbah membuat berkat Tuhan turun atas keluarga. Kalau Nuh mempersembahkan korban-korban di atas meja batu mesbah itu, dia persembahkan korban-korban bakaran. Nah, kita tidak melakukan itu karena Yesus sudah menjadi korban penebusan dosa buat kita satu kali untuk selama-lamanya. Lalu apa korban kita? Korban kita ialah pujian, penyembahan, doa-doa syukur yang kita naikkan. Ya, itu adalah korban yang berbau harum menjadi dupa kepada Tuhan. Oh, Tuhan memberkati kita. Nah, di bagian akhir ini saya ingatkan ada unsur penting dalam membangun mesbah keluarga yang kita tidak boleh lupa. Ada unsur penting dalam membangun mesbah keluarga. Yang pertama adalah doa. Itu sebabnya sebelum ibadah, sebelum mesbah keluarga, kita ada doa pembukaan. Maksudnya doa persiapan, doa pembukaan untuk apa? Untuk menyatukan hati supaya semua sepakat. Ya, itu sebabnya juga ibadah kita namanya PPW Night. P yang pertama itu adalah pray, baru praise and worship night. Ya, jadi P, pray, doa ditempatkan yang pertama saudaraku. Yang kedua ada pujian dan penyembahan. Ya, unsur yang ketiga adalah firman Tuhan. Ini tiga hal yang harus ada di dalam mesbah keluarga yang kita bangun. Nanti ada hal lain bisa kita tambahkan sesuai panduan dari gembala kita, dari gereja kita. Tapi tiga unsur utama ini harus ada ketika kita bangun mesbah keluarga. Ada doa, ada pujian dan penyembahan, praise and worship. Lalu ada firman Tuhan yang disampaikan atau sharing firman Tuhan. Nah, di bagian akhir juga ada panduan mesbah keluarga, dan ini sederhana, bisa kita mengikuti panduan dari gereja kita. Nanti Bapak Gembala kita akan memberikan arahan-arahan kepada kita. Kalau di sini saya kasih contoh misalnya panduan membangun mesbah keluarga. Ya, di sini panduan yang sederhana dari Sinode Gereja Bethel Indonesia. Ya, ada tentu ada doa yang membukanya, lalu ada pujian penyembahan, ya ada doa ucapan syukur dinaikkan, ada pengantar pembacaan firman Tuhan jika ini dilakukan oleh kepala keluarga sendiri, ya ada pembacaan firman Tuhan, lalu ada perenungan. Ini kalau kita lakukan sendiri untuk di rumah kita, ya sendiri dalam satu keluarga. Tapi dalam ibadah PPW Night kita bagus sekali, kita dipandu dari gereja. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ayo semangat setiap kul Taruna semangat. Oh haleluya, kul Pulau Gadung semangat, kul Sunter semangat, kul Kelapa Gading, kul Tanjung Priuk semangat terus. Maju bersama jemaat Tuhan di GBI PTC. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam ini buat firman Tuhan yang kami dengar lagi. Pentingnya kami bangun mesbah keluarga. Dan kami tahu mesbah keluarga bukan doa pribadi, tetapi mesbah keluarga adalah kami dengan keluarga yang lain. Entah itu keluarga inti kami ataupun keluarga rohani kami, keluarga Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan orang yang sakit, kuatkan mereka yang lemah Tuhan, hiburkan yang susah, bebaskan yang terbelenggu, pulihkan keadaan kami Tuhan. Buka jalan bagi mereka yang dalam masalah, dalam pergumulan. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami berdoa pulihkan situasi ini. Tuhan, lebih besar
dari virus, dari pandemi. Tuhan lebih berkuasa dari segala sesuatu. Itu menjadi iman dan doa kami. Dan sepakat kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan situasi ini. Berikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menangani situasi ini. Berkati dokter, perawat mereka yang bekerja, dan jamaah orang-orang sakit. Berikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, berkati mesbah keluarga kami dalam ibadah PPW Night setiap Kamis malam. Biar roh Tuhan melawat dan menjamah kami. Tuhan memberkati gembala jemaat, hamba-Mu Bapak Pendeta Christian Tamtama, urapi dia dan semua tim pengembalaan, ketua-ketua kul, pakai mereka Tuhan menjadi alat Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang melayani malam ini dari gereja juga, kuasa Roh Kudus melawat dan memberkati. Kami terima pengurapan yang baru, biar di tahun ini kami lihat hal-hal dimensi baru dalam kehidupan kami. Tetap Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Mari jemaat GBI PTC 1D yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, kekuatan, keberhasilan, perlindungan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadikan aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.